Bulan Rajab. Mungkin buat banyak orang ini ya cuma salah satu bulan di kalender. Tapi gimana kalau saya bilang kalau di dalamnya itu tersembunyi sebuah spirit yang menghubungkan keyakinan pribadi kita, etika sosial, dan bahkan mendorong lahirnya inovasi sains. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini kan pertanyaan besarnya. Gimana caranya? Gimana mungkin sebuah periode waktu bisa membentuk jiwa kita, mengubah cara masyarakat berinteraksi, sekaligus jadi pemicu kemajuan ilmiah? Kedengarannya mustahil ya, tapi yuk kita coba pecahkan teka-teki ini. Oke, pertama-tama kita harus paham dasarnya dulu. Dalam tradisi Islam, Rajab itu dikenal sebagai bulan yang dimuliakan, sebuah bulan suci. Jadi Rajab itu satu dari 4 bulan yang disebut bulan haram atau bulan suci. Dan status istimewa ini bukan tanpa alasan loh. Ini adalah waktu yang memang ditetapkan khusus untuk kita lebih banyak refleksi dan mengendalikan diri. Landasan spiritualnya itu datang langsung dari Al-Quran dengan pesan yang dalam banget. Janganlah menzolimi diri sendiri. Para ulama menafsirkannya gini, ini tuh kayak amplifier spiritual. Maksudnya, semua perbuatan kita, baik itu yang baik ataupun yang buruk, nilainya jadi berlipat ganda. Pahala buat kebaikan jadi jauh lebih besar, tapi konsekuensi dari keburukan juga jadi lebih berat. Nah, dari fondasi teologis tadi, sekarang kita geser ke sisi personalnya. Rajab ini sering banget dilihat sebagai gerbang spiritual, semacam periode persiapan intensif sebelum kita masuk ke puncak ibadah di bulan Ramadan. Proses persiapan ini bisa dibilang berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, taubat, buat membersihkan diri dari beban-beban masa lalu. Kedua, puasa sunnah, ini buat melatih disiplin dan empati kita. Dan ketiga, doa serta zikir, untuk menguatkan lagi koneksi kita sama yang di atas. Nah, inilah yang sering disebut para ulama sebagai tazkiyatun nafs, sebuah proses pembersihan jiwa. Dan gak cuma itu, di bulan ini juga ada momen buat kita merenungkan salah satu peristiwa paling monumental, yaitu Isra Miraj. Peristiwa ini ngingetin kita lagi betapa penting dan sentralnya ibadah sholat yang jadi tiang utama dalam agama. Spiritualitas pribadi ini keren, tapi ternyata nggak berhenti di level individu aja. Coba kita lihat gimana spirit ini meluas, jadi semacam etika sosial buat kita semua, buat seluruh komunitas. Intinya itu kontras banget. Di satu sisi ada larangan keras buat segala macam konflik dan agresi, di sisi lain justru ada dorongan kuat banget buat rekonsiliasi dan cari jalan damai. Bisa dibilang, ini tuh bulan gencatan senjata deh, baik secara harfiah maupun kiasan. Dan lagi-lagi, etika ini bukan aturan main-main, akarnya kuat banget dari wahyu. Ayat ini secara jelas bilang kalau memulai pertikaian di bulan suci itu adalah dosa besar. Ini nunjukin betapa pentingnya menjaga perdamaian dan keharmonisan sosial. Nah, sebaliknya, aksi-aksi sosial yang positif justru